Ada apa sih kamu? Ayo cepetan naik, udah sore kan mau jualan. Saya teh nanti aja ya mah, belakangan saya nyusul aja. Perasaan saya teh nggak enak. Rem bro. Serem banget, disuruh turun dong. Disuruh turun. Saya yang berhenti tengah jalan. Sebuah video yang menunjukkan wahana halilintar yang macet viral di media sosial. Dalam video nampak roller coaster macet saat akan masuk ke tanjakan paling tinggi. Akibatnya penumpang langsung panik. Mereka kemudian diperintahkan untuk turun secara manual dari ketinggian. Sementara pengunjung lain yang sedang antri membubarkan diri. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari komentar di media sosial, banyak warganet yang menyayangkan peristiwa ini karena menyangkut keselamatan pengunjung. Sementara menurut pihak pengelola, macetnya wahana halilintar disebabkan karena sensor keamanan mendeteksi adanya gangguan, sehingga sensor langsung menghentikan wahana di jalur yang aman. Izin melaporkan TK65 di Kul Budiman. Video amatir ini mengabadikan kebakaran bus di salah satu operator Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kobaran api menghanguskan seluruh badan bus hingga membakar bagian atap tempat parkir. Kepanikan sempat terjadi karena di lokasi terdapat banyak bus. Namun, petugas langsung mengamankan bus lainnya agar menjauhi lokasi kebakaran. Banyaknya material mudah terbakar seperti busa dari kursi membuat api cepat menjalar. Seluruh badan bus hangus terbakar hanya dalam 15 menit. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebuah mobil pengangkut bahan bakar menabrak dua rumah hingga hancur di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Kejadian bermula saat truk melaju dari arah jembatan Musi 2 menuju arah Keramasan. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak dua rumah warga. Diduga sopir mengantuk hingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun seorang penghuni rumah menderita luka ringan di bagian pelipis. Kecelakaan tunggal dialami seorang wisatawan perempuan asal Rusia di Gianyar, Bali. Korban tewas setelah terjun ke jurang sedalam 30 meter bersama motor yang dikendarainya. Korban berusia 24 tahun ini diketahui sedang belajar mengendarai motor bersama seorang teman prianya. Ia diduga hilang kendali hingga terperosok ke jurang. Medan yang sulit dan terjal membuat proses evakuasi berjalan lambat. Setelah berhasil diangkat, selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus syarat penumpang terjun dari atas tebing kemudian jatuh ke halaman sebuah villa di Kampung Nyempet, Cimaung, Bandung Barat. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat remblong dan pengemudi tidak menguasai jalur Gunung Puntang yang terjal dan berkelok. Akibatnya, semua penumpang minibus mengalami luka-luka. Nur Hasanah, salah satu penumpang mobil naas tersebut, masih trauma saat mengingat kejadian yang nyaris merenggut nyawanya. Gimana Wak, kabarnya Wak? Aduh, lagi nggak sakit badan. Malah suka pusing. Sebelum peristiwa maut itu terjadi, Nur Hasanah bersama dengan beberapa kerabatnya berkunjung ke rumah salah satu saudaranya. Biar sehat. Berkunjung ke rumah sanak saudara bukan hal asing bagi keluarga besar Nur Hasanah. Mama juga susah kalau Selain menjaga tali silaturahmi, kunjungan ini juga menjadi pengobat rindu setelah lama tidak bertemu. Terlebih, orang tua Nur Hasanah baru saja dirawat karena menderita tekanan darah tinggi.
Selama bertamu, Nur Hasanah tidak merasakan sesuatu yang aneh. Semua berjalan dengan normal hingga mereka memutuskan untuk pulang. Teteh, aku teh mau dagang. Saya teh pamit pulang dulu. Udah deh, hati-hati ya. Semoga dagangannya lancar ya. Nur Hasanah dan keluarganya langsung menuju ke mobil yang baru dibeli sang adik beberapa bulan lalu. Namun, tepat sebelum masuk mobil, Nur Hasanah menghentikan langkahnya. Ada perasaan tidak enak menggelayut di dalam hatinya. Ada apa sih kamu? Ayo cepetan naik, udah sore kan mau jualan. Saya teh nanti aja ya mah, belakangan saya nyusul aja. Perasaan saya teh nggak enak. Entah firasat atau apa, yang jelas Nur Hasanah enggan untuk masuk ke dalam mobil. Ada om, malahan mah ibu teh gini ya, malahan mah ibu mau naik mobil teh males geningan kayak yang nggak boleh gitu. Terus lihat mobil juga kayak yang dalam hati teh ya Allah mah nggak mau lah intinya mah gitu. Tapi kan ya namanya ketang musibah mah udah takdir mah udah nggak bisa gimana gitu ya. Udah sore kan mau dagang. Nur Hasanah sempat berpikir untuk menggunakan kendaraan lain. Tapi ajakan sang ibu yang membuatnya memutuskan untuk pulang menggunakan mobil bersama ibu dan adik-adiknya. Meskipun ada yang mengganjal di hati Nur Hasanah, tapi ia tetap berusaha memasang wajah yang ceria agar ibunya tak khawatir. Alhamdulillah, perjalanan terasa lancar. Dia berharap segera sampai di rumah dan meneruskan usahanya berjualan bakso dan mie ayam. Ya, usaha yang selama ini menjadi penopang ekonomi Nur Hasanah dan keluarga. Hingga tibalah mereka di sebuah jalanan curam yang sebenarnya tak jauh dari rumah mereka. Ketika mobil hendak berbelok ke kanan, sang adik merasakan keanehan pada mobil yang sedang dikemudikannya. Tiba-tiba rem mobil blong, tidak bisa dikendalikan. Ya Tuhan, padahal jalanan sedang menurun dengan sudut kemiringan lumayan tajam. Kepanikan langsung melanda semua penumpang mobil. Terus ibu teh lihat minta tolong. Masalahnya yang diingatan ibu tuh cuman mama lagi keadaan sakit, darah tinggi. Kejadiannya begitu cepat dan mobil meluncur deras tak terkendali. Setelah menabrak pagar pembatas, mobil terjun ke dalam jurang. Laju mobil baru terhenti setelah terguling di halaman sebuah villa. Lagi paniknya mah dengar adik yang di depan kan itu mah tangannya udah kegabres itu pecahan beling. Nah, yang paniknya itu yang teriak-teriak minta tolong. Nur Hasanah yang masih bisa menggerakkan badan segera menghampiri sang ibu yang sudah tak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim. Betapa hancur hati Nur Hasanah ketika melihat kondisi ibunya. Wanita yang terus ia jaga tersebut bersimbah darah di bagian kepala. Ya, sang ibu terluka akibat benturan saat mobil jatuh. Untunglah Tony sang adik masih bisa menolong keluarganya, meski dia juga merasakan sakit yang luar biasa. Pas ibu mah sadar di dalam mobil waktu dievakuasi, waktu dikeluarin, pas udah dikeluarin, pas disimpan di pila itu udah nggak inget sama sekali. Nur Hasanah tak henti-hentinya bersyukur. Ya, dia bersama keluarganya selamat dari kecelakaan maut. Meskipun secara fisik hanya luka ringan, tapi luka terparah adalah di dalam hatinya. Ya, bayangan trauma terus membayangi isi kepalanya. Kini dia tidak mau melewati jalan curam lokasi kecelakaannya. Bahkan, wanita 38 tahun ini enggan untuk naik kendaraan baik motor maupun mobil. Dia takut kecelakaan kembali menimpa dirinya. Trauma saja yang masih mengganggu gitu dah, pulih kembali rasa traumanya. Dan pas kejadian itu mah jadi malas ketemu orang teh, jadi denger yang rame-rame teh nggak mau begitu. Jadi ibu jadi traumanya teh ibu teh ngurung we selama itu mah. Kini Nur Hasanah berusaha bangkit dari trauma yang dideritanya.
Kecelakaan yang baru dialaminya seakan mengingatkan dia akan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu dikasih bonus umur sama Allah. Ibu masih dikasih kesempatan sama Allah. Ini kan mujizat dari Allah. Alhamdulillah semua masih selamat. Masih dikasih kesempatan hidup. Berarti ibu harus lebih dekat ke Allah. Adapun di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bidan harus menjalani operasi bedah akibat terkena anak panah di dada ketika sedang menuju rumah.